Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung, sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Peristiwa ini adalah momen di mana Yesus menampakkan kemuliaannya kepada 3 orang murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Murid-murid ini menyaksikan Yesus berubah rupa dalam cahaya yang luar biasa, dan mereka melihat bahwa Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Dan dalam kesempatan ini juga para murid mendengar suara dari Bapa yang berbicara dari dalam awan, yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa pesan penting dalam peristiwa transfigurasi Yesus atau Yesus berubah rupa di atas gunung. Pesan yang pertama adalah transfigurasi sebagai penguatan dalam perjalanan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya bukan hanya untuk menunjukkan keilahiannya, tetapi juga untuk menguatkan iman para murid. Mereka akan segera menyaksikan penderitaannya dan wafatnya, tetapi melalui peristiwa ini, para murid diberi harapan bahwa salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan dan kemuliaan. Dalam hidup kita sering mengalami penderitaan, tantangan, dan kegelapan. Peristiwa transfigurasi mengajarkan bahwa di balik setiap salib ada kebangkitan, dan di balik setiap kesulitan ada rencana Allah yang penuh kasih, yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pesan yang kedua adalah pentingnya doa dalam perjalanan rohani kita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas yang kita bacakan atau kita dengarkan pada hari ini secara khusus menekankan bahwa Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Dan di dalam doa itulah kemuliaannya dinyatakan. Saudara-saudari yang terkasih, doa adalah saat kita mengalami kehadiran Allah. Ketika kita setia berdoa, kita semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita dan dikuatkan untuk menjalani panggilan kita. Pesan yang ketiga adalah kita diajak untuk mendengarkan Yesus dan mengikuti Dia. Dalam peristiwa ini, Allah Bapa sendiri berbicara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia." Saudara-saudara yang terkasih, perintah ini sangat jelas. Dengarkan Yesus. Kita dipanggil untuk memperhatikan ajarannya, dan kita harus hidup sesuai dengan Injil dan setia dalam iman kita. Dalam dunia yang penuh dengan suara-suara yang membingungkan, kebisingan-kebisingan, kesibukan-kesibukan kita harus lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang mana suara itu bisa kita dengarkan dari kitab suci,
sakramen-sakramen yang kita rayakan dan kita terima, dan dari suara hati kita yang dipandu oleh Roh Kudus. Pesan yang keempat adalah turun dari gunung untuk melayani. Saudara-saudara yang terkasih, setelah mengalami peristiwa luar biasa ini, Yesus dan para murid tidak tinggal di gunung, tetapi turun ke bawah atau kembali ke dunia untuk melanjutkan misi Yesus dan melakukan pewartaan Injil. Kita dipanggil untuk membawa pengalaman iman kita saat kita merasakan dan berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Iman bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi harus menghasilkan buah dalam tindakan nyata, yaitu kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Prapaskah kedua ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap salib ada janji kemuliaan. Doa membawa kita semakin dekat dengan Allah. Kita dipanggil untuk mendengarkan Yesus dan setia pada ajarannya. Dan iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita memanfaatkan masa Prapaskah ini untuk lebih banyak berdoa, bertobat, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kita layak mengalami kebangkitan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.